Haji Rhoma Irama punya kontribusi ekonomi kepada umat atau kepada penduduk bangsa Indonesia. Pengamen bisa hidup dengan nyanyian Bang Haji. Lalu berapa pengamen kalau se-Indonesia? Poin terpenting dari Bang Haji yang ketiga ini, di akhir usia beliau, maksudnya di usia tua beliau, masih punya semangat untuk menolong akidah umat pribumi Indonesia, khususnya orang-orang Nahdiyin khususnya ya, yang selama ini sudah disesatkan dengan pengakuan Habib sebagai keturunan Nabi, dan sekarang ada hujah, sekali lagi sekarang ada hujah dalil dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak bisa mereka patahkan, yang tidak bisa mereka jawab. Berarti hujah ini kalau tidak bisa dijawab, dipatahkan, maka kebenaran hujah Kiai Haji Imaduddin Usman atau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mutlak benar adanya, bahwa Habaib Indonesia Klan Ba'alawi putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, fenomena Bang Haji Rhoma Irama dalam membela pribumi Indonesia secara akidah terkait permasalahan nasab habaib Indonesia banyak fenomena. Yang pertama, sebagaimana beliau Gus Muwafiq menyampaikan kegelisahan atas hujatan terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa Bang Haji Rhoma Irama satu-satunya penyanyi atau musisi, pemain musik Indonesia yang mampu berjuang dengan musiknya. Beliau memperjuangkan agama, nilai-nilai agama itu lewat musik. Dan beliau menurut saya hanya satu-satunya yang terbaik berjuang ada di musik Indonesia. Beliau mampu menyisipkan nilai-nilai agama di dalam musik dangdut. Seperti judul-judulnya aja, judi itu sudah nilainya agama. Keramat tentang seorang ibu dan lain-lain sebagainya, sangat banyak nilai-nilai di dalam dangdut. Bang Haji Rhoma Irama mengandung nilai dakwah. Ini poin pertama yang tidak bisa kita pungkiri dan kita acungkan jempol dua untuk beliau Bang Haji Rhoma Irama. Kalau ada yang masih memungkiri ini musik haram dan lain sebagainya, itu perlu ngopi lebih jauh dulu dalam pembahasan masalah ini. Jadi beliau ada di musik, mampu membawa nilai-nilai agama, yang mana yang lain itu masih belum bisa membawa nilai-nilai agama ke dalamnya, kecuali sebagian kecil. Yang kedua,
yang kedua ini, Bang Haji Roma Irama sebagaimana disebut atau dikatakan oleh Gus Muwafiq punya kontribusi ekonomi kepada umat atau kepada penduduk bangsa Indonesia. Apa itu misalnya? Dengan nyanyian Bang Haji Roma Irama, pengamen bisa hidup dengan nyanyian Bang Haji. Lalu berapa pengamen kalau se-Indonesia? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Lantas audisi banyak memakai lagu Bang Haji. Orkes-orkes, soneta-soneta baru atau penyanyi-penyanyi baru banyak mengambil atau memakai lagu Bang Haji Roma Irama. Yang jelas artis-artis atau penyanyi-penyanyi kampung, artinya musisi-musisi kampung, banyak yang membawa lagu Bang Haji Roma Irama untuk menopang ekonomi mereka. Ya, kalau di Jawa Timur orkes-orkes itu banyak memakai lagu Bang Haji. Itu tanpa sadar bahwa Bang Haji sudah menyumbangkan ekonomi buat umat. Yang lain, apa yang disumbangkan? Jangan-jangan mengeksploitasi semacam itu. Berikan pada umat. Ini termasuk yang dibuktikan oleh Bang Haji Roma Irama. Dan poin yang terpenting yang ketiga ini, poin terpenting dari Bang Haji yang ketiga ini, di akhir usia beliau, maksudnya di usia tua beliau, masih punya semangat untuk menolong akidah umat pribumi Indonesia, khususnya orang-orang Nahdiyin, khususnya ya, yang selama ini sudah disesatkan dengan pengakuan Habib sebagai keturunan Nabi, dan sekarang ada hujah. Sekali lagi, sekarang ada hujah dalil dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak bisa mereka patahkan, yang tidak bisa mereka jawab. Berarti hujah ini kalau tidak bisa dijawab, dipatahkan, maka kebenaran hujah Kiai Haji Imaduddin Usman atau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mutlak benar adanya, bahwa Habaib Indonesia klan Ba'alawi putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan kitab nasab. Kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada yang membahas nama Ubaidillah, melainkan membahas dari anak Ahmad bin Isa yang 3, yang keempat Ubaidillah tidak ada. Ini fakta secara kitab nasab. Coba kita buka pikiran masing-masing. Inilah jawab dulu kitab nasab di abad ke-4 sampai 9 yang menyebutkan nama Ubaidillah. Berikan statement. Jadi bila menemukan, langsung itu menghubungi dari CS Kiai Haji Imaduddin Usman, pasti bisa itu untuk diklarifikasikan kebenarannya. Diverifikasi dulu sebelum menjawab, jangan bikin malu. Menjawab dengan kitab abad ke-4, ternyata kitabnya palsu. Ini kan bikin malu betapa rendah ilmu pengetahuan kita sebelum menyampaikan. Kang Mas Mufdor dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al Hasan wal Husain ini palsu. Kalau keliru sedikit tidak masalah, tapi kalau sudah menyatakan lantas keliru,
Inilah yang jadi masalah. Kemarin ada salah satu Habib membela dengan kitab abad keempat. Ternyata bukan kitab abad keempat, abad kedua. Ini kan sudah bagaimana kredibilitas diri Anda di dalam membela klan Ba'alawi. Jangan mempermalukan klan Ba'alawi. Di pembelaan terhadap habaib Indonesia, jangan emosi, biasa saja. Gunakan logika akal sehat dengan memberikan jawaban dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dengan benar secara real, tidak dengan media sosial langsung. Kayak saya ini langsung, ini cuma komentar kalau saya. Jadi kalau memberi jawaban resmi, bisa telepon CS Kiai Imad, Kiai Nur Ikhya, bisa yang dekat di Surabaya, atau yang lainnya kan banyak itu, bisa dihubungi Kiai Fuad, bahwa Anda akan menyampaikan walaupun satu dari tesis Kiai Imad masalah kitab nasab, memberikan jawaban. Oh, ini ada kitab di antara abad keempat sampai ke-9 yang menyebutkan nama Ubaid, dan dari kitab eksternal non Ba'alawi, bukan dari keluarga Ba'alawi. Ini baru hebat, jempol, tidak ngawur, tidak emosi. Kalau ngawur dan emosi itu menunjukkan keilmuan Anda itu sangat rendah, pastinya itu. Nah, jadi jawablah itu, dijawab dulu tesis Kiai Imad di poin pertama. Di poin kedua, yaitu tentunya masalah kajian sejarah. Kalau yang terbaru itu adalah dengan filolog atau filologi, bahwa setiap tokoh atau orang-orang yang ditokohkan secara nasional ataupun internasional tentu ada dukungan catatan eksternal, catatan dari luar keluarganya, bahwa mengisahkan atas kehebatan orang tersebut. Kalau Imam Ubaidillah, ya ada yang menceritakan, ada yang bikin sejarah atau manuskrip, baru itu dibuat dukungan bahwa memang Ubaidillah ini adalah orangnya benar-benar ada. Karena apa? Di kitab abad keempat sampai ke-9, ini anak dari Ahmad bin Isa itu tetap ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah. Kalau punya kitabnya, keluarkan dengan baik-baik, tidak usah emosi. Untuk apa itu emosi? Semacam itu. Kalau memang tidak ada, maka ini adalah fatal. Dan yang kedua tadi itu manuskrip kalau ada. Jadi ahli filolog Ustadz Panahim Ali ini tidak menemukan manuskrip itu. Gagal Ubaidillah sebagai tokoh yang diidolakan oleh klan Ba'alawi secara teori filologi. Lantas yang ketiga, tes DNA. Tes DNA dari keturunan Nabi besar Muhammad seluruh dunia itu adalah J1. Clear? Lalu kenapa Ba'alawi ini menjadi G? Inilah yang perlu dijawab secara akal sehat, rasional aja. Rasional, berikan jawabannya. Kenapa kok bisa jadi G? Berikan alasan kalau masih mengaku keturunan Rasulullah SAW. Bila jawaban dari ketiga ini terpenuhi, pasti umat Islam yang sudah hengkang dari mempercaya habaib akan kembali berdasarkan hujah-hujah yang baru. Kalau tidak ada, berarti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan mematahkan husnudon umat muslim Indonesia selama ini kepada habaib, bahwa habaib secara hujah dari tesis Kiai Imad itu putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.